Saya bernama Yakub Benda, lahir tahun 1958, bulan 1 tanggal 29. Jadi kami mau menerangkan bahwa adanya orang Kristen di Sopeng. Orang tua kami dulu masuk tahun 1939, masuk Kristen. Kemudian dibaptis 1940. Jadi pada waktu itu sungguh banyak rintangan yang dilalui oleh orang tua kami. Banyak yang mencela, banyak yang mengeluarkan kata-kata yang memang mungkin tidak enak didengar, oleh karena agama Kristen ini, Nasrani ini paling dibenci oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Jadi pertama orang tua kami masuk, ada sesuatu yang mungkin menarik atau memanggil dia untuk melalui jalan ini, karena Sopeng sebenarnya itu tidak pernah Injil masuk, tetapi Kristen di Sopeng itu merupakan suatu panggilan untuk mengikut Yesus Kristus. Karena pernahnya ada terjadi di Sopeng, artinya seakan-akan orang yang tidak dikenal asalnya dari mana, dan pun perginya kita tidak tahu dia pergi kemana. Itulah orang yang seakan-akan mengabarkan Injil di Sopeng ini. Artinya banyak yang cocok dalam Injil yang seperti Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi inilah sehingga orang tua mencari kebenarannya, sehingga menanyakan ke orang yang namanya Petabarang itu untuk keselamatan nyawanya di hari kemudian Tuhan. Petabarang itu menjawab, kami sebenarnya tidak bisa menjawab pada saat ini, karena beribu-ribu orang yang ikut pada kami, lain juga yang dituntut. Jadi ada waktunya nanti kita bertemu di satu tempat. Mungkin berpuluh-puluh tahun baru ada jawaban dari Petabarang itu memanggil orang tua yang pernah ikut sama dia, namanya Launreng. Sudah dipanggil ke goa pada waktu itu, bawa kerang untuk mendapatkan Alkitab namanya Putere. Juga saya tidak tahu, sampai sekarang saya tidak tahu artinya apa itu Putere sebenarnya. Bahasa Bugis juga kita tidak tahu, bahasa Indonesia juga kita tidak tahu. Jadi tetapi jelas judulnya itu adalah Putere. Disitulah dicocokkan semua kata-kata mereka dengan isi Alkitab itu. Karena dulunya dia mengatakan yang nabi yang mau kembali lagi nanti, yang menyelamatkan umat manusia, dunia dengan isinya, nabi yang pernah berjalan di atas air. Nah ini Putere, ada gambarnya memang orang yang pernah berjalan di atas air. Jadi disitulah dicocokkan pemahaman orang tua kita dulu, sehingga ada melalui jalan ini. Diterbitnya orang Kristen di Sopeng itu 1939 sebenarnya sudah ada memang, tetapi belum ada baptisan. Nanti tahun
1940-an baru ada baptisan, hampir 50 kakak kalau saya tidak salah dengar dulu sama orang tua, yang terjadi di gunung. Karena ada beberapa tempat ibadah, ada di Lacekeng, ada di Paunge, ada di Lampirie, ada di Masulo, ada di Yajala Sumang. Jadi, itulah semua tempat-tempat ibadah yang ditempati orang tua kita dulu di gunung pada tahun 1940-an sampai 50-an. Yang melayani di sana dia Tonji yang masuk Kristen, karena belum ada pelayanan pada waktu itu dari luar. Tetapi yang pertama melakukan baptisan di sana juga kami tidak tahu titelnya apa, cuma orang bilang broken, tetapi juga tidak tahu apakah dia pendeta atau memang seorang penginjil, tetapi cuma dikenal namanya broken. Nanti setelah ada baptisan, Cambang Galiti pada waktu itu banyak kenalan di daerah Baru. Ada namanya Daeng Salomo dari Baru, seorang pelayan dari sana. Saya juga tidak tahu apakah dia guru Injil atau pendeta, tapi cuma dikatakan Tuang Daeng Salomo pada waktu itu. Itu yang pertama melayani orang di gunung. Kalau pelayanan yang terang-terang ditahu bahwa ini adalah orangnya orang biasa. Tapi yang namanya broken itu orang tidak tahu. Dia juga tidak tahu berasal dari mana dan perginya di mana. Jadi itu sampai sekarang juga kita belum tahu sebenarnya siapa dia. Jadi itu pelayanan yang pertama dari broken. Kemudian habis baptisan dilayani oleh Daeng Salomo dari Baru. Dan juga kami tidak tahu apakah dia pendeta atau apa. Karena kebanyakan pada waktu itu cuma istilahnya penginjil, belum ada pendeta. Nanti ada pendeta setelah resmi dijadikan gelaran jemaat GKSS, Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Pada waktu itu baru ada pelayanan. Sebelum itu orang tua kita di dulu yang melayani, semacam Pak Lawata, Pak Lakaning, Pak Cambang Galiti, Pak Lasompe, Pak Hakim, Pak Lamate, Pak Laupe. Kalau saya tidak salah ada 8 orang yang di Cita itu. Saya tidak tahu namanya siapa yang ditugaskan di sana untuk karena juga ada Kristen juga, masuk Kristen juga pada waktu itu di daerah Cita. Di Pecongkang ada Pak Hakim, di Batu Putih ada Pak Sumpe, di Paunge ada Pak Cambang Galiti, di Lacekeng ada Pak Lakaning, di Lasumang ada Pak Lamate, di Masulo ada Pak Lawata. Jadi itu yang melayani orang dulu. Artinya yang dipakai adalah itu Alkitab Putere itu yang dipakai. Karena belum ada Alkitab yang berbahasa Indonesia pada waktu itu yang didapatkan oleh orang tua kita dulu. Jadi yang dipakai itu Putere. Melalui itulah sehingga terbit Putere, karena di situ jelas bahwa kalau kamu mau selamat harus kamu ikuti ini. Ikuti ajaran ini. Dia tidak pernah katakan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Dia tidak pernah menjelaskan seperti itu. Tapi satu saja penjelasannya, dia mengatakan kalau kamu mau selamat, kamu harus ikut ke Nabi yang pernah berjalan di atas air.
Itu saja anunya. Kalau kita mau bilang adakah bukunya atau bagaimana, itu tidak ada karena dulu kan cuma cerita-cerita saja didengar begini-begini, kita percaya bahwa ada begini tanpa kita lihat patokan atau Alkitab atau bagaimana. Cuma gitu saja dulu caranya orang percaya. Artinya kepercayaannya itu dulu orang sungguh-sungguh memang percaya kalau ada orang ini cerita bahwa ada begini, ada begini. Karena dulu itu peta barang, namanya peta barang karena sebentar-sebentar kita berhadapan, sebentar-sebentar juga hilang di hadapan kita. Jadi itu namanya peta barang, sehingga digelar peta barang karena dia sudah mengatakan sudah banyak raja pada waktu itu, artinya yang curiga bahwa dia mau digantikan selaku raja di satu kerajaan. Ya mungkin tidak jauh beda dari Tuhan Yesus lahir, bahwa dia lahir dari atas raja segala raja. Mungkin gitu dulu, sehingga raja dulu pada waktu itu artinya ya menyarankan kepada orang kuatnya bahwa harus kita selidiki dia. Apakah dia mau melawan kita atau bagaimana? Sehingga mengambil satu keputusan dari dukun yang terkuat dalam pemerintahannya, namanya Boto Limpu. Itu yang menjelaskan bahwa betul-betul ada yang mau melawan dalam pemerintahan kita. Tapi dia bertanya, ini sekarang sudah ada atau bagaimana? Nah, ini Boto Limpu menjawab bahwa sudah ada sebenarnya, sudah ada di bawah tangga raja. Tapi raja pada waktu itu tidak bisa menebak dan tidak bisa mengetahui dia bahwa berupa apa sebenarnya itu yang mau melawan saya, kenapa ada di bawah tangga saya. Tapi Boto mengatakan ada bebek betina dan bibit jantan di bawah tangga. Ternyata digali, dikasih naik, ternyata pahat isinya. Nah disinilah Boto Limpu pada waktu itu terancam bahwa kamu mengatakan kata-kata yang sebenarnya bohong dalam ini, karena kamu tadi bilang bebek jantan atau betinanya ada, ternyata pahat di dalam. Tetapi tidak lama di hadapannya jadi bebek, satu betina satu jantan. Jadi disitulah percaya lagi raja bahwa betul-betul ini ada yang mau melawan dalam pemerintahan saya. Sampai-sampai terbunuhnya orang yang hamil muda dan hamil tua pada waktu itu. Sampai lahirnya anak-anak yang baru lahir sampai berumur ya katakanlah sampai 10 tahun. Itu dibunuh semua itu. Karena raja sudah menyarankan bahwa harus dibunuh. Karena dia tidak mau disaingi dalam pemerintahannya atau sekalian memang diganti dalam pemerintahannya. Nah inilah yang dicocokkan dalam Puter, sehingga pengertian sebenarnya orang tua kita dulu itu artinya ya betul-betul dia sudah mengerti betul bahwa yang dikatakan Isa alaihissalam itu adalah juru selamat. Yang di dalam Al-Quran dulu itu, kalau dia baca dalam Al-Quran, dia mengatakan Isa alaihissalam. Di dalam Puter itu Isa al-Masih. Isa al-Masih. Ini kalau di Puter bahasanya. Jadi itu dulu sehingga kuat kepercayaannya dalam mengimani Isa al-Masih itu selaku juru selamatnya.